Halo teman-teman, Natal Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas tentang pendidikan anti korupsi ya untuk perguruan tinggi. Karena di sini penting sekali untuk pembelajaran dan untuk memulai dalam dari segi pengkaderan calon-calon pemimpin bangsa. Oleh sebab itu ya teman-teman, perlunya pendidikan anti korupsi sedini mungkin. Nah ya, karena di sini memiliki nilai prinsip anti korupsi yang ditanamkan sejak dini. Mari kita bahas materinya di channel Atel Indonesia beberapa menit kemudian. Oke, lanjut kita mulai dengan pendidikan anti korupsi dengan cara melihat korupsi di Indonesia. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, dengan dampak buruk yang luar biasa pula karena merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan, dan memperkaya diri sendiri ya sebagai koruptor, juga membentuk kesenjangan yang sangat jauh antara kaya dan miskin. Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan. Yang mana dampak korupsi ini kita bisa melihat kesenjangannya pada tayangan berikut ini. Ya kan, kemiskinan dan pembangunan terganggu ya, kemudian lagi kesejahteraan muncul. Kemudian sisi lain dampak korupsi tadi, hidup bergelimpangan harta hasil korupsi. Mengumpulkan harta melimpah hasil korupsi. Nah, ini adalah sebuah potret bahwa sisi lain dari korupsi ini ada yang mewah, ada yang miskin. Ya kan, ada yang kemudian bergelimpangan harta sementara pembangunan negara terhambat. Jadi negara tetap menjadi negara yang miskin, ya kan, negara yang lambat pembangunan. Akibatnya kesejahteraan menurun. Sementara sisi lain mereka yang korupsi itu mengumpulkan harta hasil korupsi dan hidup bermewah-mewahan. Masih lanjut kita di mengenai pendidikan anti korupsi. Nah, kita lihat di sini berdasarkan Human Development Index ya kan. UN 2009 ada skor-skornya ya. Dan Indonesia skornya 0,734. Artinya kita masih rendah ya untuk Human Development Index. Sementara untuk corruptionnya, persepsinya Indonesia 2,8. Artinya masih rendah juga. Jadi misalnya kita naik maka akan menjadi lebih bagus dan mungkin menjadi negara yang maju. Dari sini kita bisa melihat berkaca bahwa Indonesia masih jauh dari harapan untuk menjadi negara yang baik. Baik dari segi Human Development Index, baik corruption perception, karena di sini nomor 1 itu Norway, ya kan, kita nomor 111, sementara di sebelahnya itu New Zealand itu paling tinggi nomor 1, sementara Indonesia nomor 111. Nah, kita pindah ke indeks persepsi korupsi di Indonesia. IPK ya kan ini dilansir oleh lembaga Transparansi Internasional. Jadi IPK kita 2,4 ya kan. Artinya kan tadi kan akan naik, bila naik akan bagus. Kemudian turun menjadi 2,3, lalu 2,8, lalu 2,8. Dari sini kita bisa melihat ada sedikit progres perbaikan untuk korupsi di 2009 menjadi 2010. Dengan catatan di sini rentang indeksnya itu sangat korup ya. Kemudian 10 sangat bersih. Jadi kalau mendekati 10 itu sangat baik, sementara kita terjadi penurunan di 2007. Jadi semakin rendah nilai IPK berarti semakin tingkat korupsinya semakin tinggi. Nah, apa saja penyebab korupsi? Nah, penyebab korupsi itu sebenarnya pertama, penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Jadi dari dalam dan dari luar. Nah, untuk faktor internal itu merupakan penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau individu yang bersangkutan. Sementara faktor eksternal itu berasal dari lingkungan atau sistem. Jadi sudah masuk dalam lingkaran ya, lingkaran setan misalnya.
Nah, pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab tersebut, baik faktor internal maupun eksternal dikurangi hingga dihilangkan. Nah, masih di penyebab korupsi, jadi faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nah, disinilah yang menjadi target individu ditanamkan nilai-nilai anti korupsi. Nah, nilai-nilai anti korupsi ini perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Godaan dari jabatan yang dimiliki, kekuasaan yang dimiliki, dan kebijakan yang dimiliki. Ya kan seperti itu ada peluang. Nah, untuk mencegah terjadinya faktor eksternal selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu itu teman-teman perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi. Nah, ini dari sini mungkin kita bisa melihat bisa menjadi sebuah hal yang penting untuk menjadikan pendidikan anti korupsi. Nah, ada beberapa pendapat pada mengarah faktor internal. Nah, internal ini dalam diri tiap individu. Pertama, sifat tamak manusia. Jadi tamak ini ingin menguasai, ingin banyak dan ingin mengambil semua. Yang kedua, moral yang kurang kuat ya menghadapi godaan. Jadi digoda dengan harta, uang, maka akan goyah. Lalu yang ketiga, gaya hidup konsumtif. Artinya dengan banyak uang membeli sehingga gaya hidup konsumtif ini memaksa kita untuk mendapatkan uang lebih banyak. Jadi tergoda untuk korupsi. Yang keempat, tidak mau atau malas bekerja keras. Karena dengan bekerja yang nyaman, santai dalam gedung, kemudian lain-lainnya, ini akan memaksa kita untuk melakukan korupsi. Ya, jadi kan seperti itu ya. Ini menurut Isa Wahyudi. Nah, pendapat lain itu pertama dari aspek perilaku individu. Nah, aspek perilaku individu. Yang kedua, aspek organisasi. Dan yang ketiga, aspek masyarakat, tempat individu dan organisasi berada. Jadi lingkungannya yang membentuk. Ini menurut M. Arifin. Ini faktor yang mengarah pada faktor internal untuk menjadikan korupsi. Nah, sementara untuk faktor yang mengarahkan pada faktor eksternal untuk korupsi, ini menurut Eri Riana Haja Pamekas itu satu. Kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Ini penting sekali, jadi perlunya dimulai dari pucuk pimpinan. Yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil karena ini murah meriah karena masih rendah, jadi harusnya dinaikkan sehingga penghasilannya cukup tidak menyebabkan mereka melakukan korupsi sehingga berkecukupan. Yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Ini penting dalam hal penegakan hukum dan penegakan anti korupsi. Yang keempat, rendahnya integritas dan profesionalisme. Di sini penting ya, integritas dan profesionalisme dilakukan karena dengan demikian maka akan terus-menerus dilaksanakan dan secara profesional maka korupsi bisa dikurangi atau diberantas. Yang kelima, mekanisme pengawasan internal ya di semua lembaga perbankan, keuangan dan birokrasi belum mapan. Pentingnya di sini adanya pengawasan internal di semua lembaga agar tidak terjadi korupsi dan ditutupi lubang-lubang yang berpotensi untuk korupsi. Kemudian yang keenam, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan dan lingkungan masyarakat. Ini berpengaruh juga pada kondisi korupsi. Dan yang ketujuh, lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Nah, ini kira-kira ada 7 pendapat dari Eri Riana Haja Pamekas. Nah, kemudian kita masuk ke yang pendapat selanjutnya, faktor yang mengarah pada faktor eksternal menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) itu karena faktor politik, ya kan? Yang kedua faktor hukum, kemudian yang ketiga faktor ekonomi, kemudian yang keempat faktor tiga ekonomi dan birokrasi, ya kan?
Kemudian yang keempat faktor transnasional. Jadi ada 4 arah yang mengarahkan pada faktor eksternal untuk terjadinya korupsi. Nah, kita pindah ke penyebab korupsi dalam perspektif teori. Nah, yang pertama adalah cultural determinism. Ini adalah sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Nah, menurut Fiona Robertson-Snafe ya di sini 1999 ya kan, bahwa penjelasan kultural praktek korupsi di Indonesia dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Nah, ini yang pendapat mereka. Ya kan? Yang kedua, teori perilaku korup di sini. Teori means and same. Robert Merton menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku masyarakat yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Kemudian teori perilaku korupsi lagi ada teori solidaritas sosial. Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim 1858-1917. Teori ini memandang ya bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Nah, jadi sudah berapa teori ya? 3 teori. Kemudian lanjut lagi teori perilaku korup yang selanjutnya yang keempat, bahwa menurut Ghosn teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik dihadirkan oleh Jack Bologna 2006. Yang dikatakan teori Ghosn, ya kan di sini membawa ilustrasi Ghosn teori terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi grade ini karena keserakahan, kemudian opportunity adanya kesempatan, kemudian needs kebutuhan, dan exposure ya kan pengungkapan. Dari 4 ini maka bisa menjadi terjadinya mengarah ke korupsi ya kan. Nah, bagaimana dengan pemberantasan korupsi? Nah, upaya pemberantasan korupsi itu dari penindakan dan pencegahan. Jadi penindakan itu orang yang ditangkap dan diadili, sementara pencegahan melalui edukasi pendidikan untuk budaya anti korupsi. Nah, upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal, oleh karena itu perlu ditingkatkan. Nah, strategi untuk pemberantasan korupsi itu penting sekali. Kita tinggal melihat di sini melalui Pasal 1 butir 1 3 Undang-Undang 30 2002 itu ada penindakan, ada pencegahan, dan peran serta masyarakat. Itu PP 71 tahun 2000. Dari 3 ini maka menjadi sebuah strategi untuk pemberantasan korupsi. Nah, pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK ya, tindak pidana korupsi yang terjadi melalui upaya koordinasi yang pertama, supervisi, ya kan, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Jadi di sini penting sekali strategi ini dijalankan hingga menunggu hasil dan evaluasinya apakah ada nanti yang perlu diperbaiki. Lanjut lagi, kita semua harus menjadi subjek pemberantasan korupsi. Nah, ada sebagai lingkaran segitiga di sini, segitiga dari aparat ke sektor swasta dan masyarakat mahasiswa ini menjadi hal yang penting dalam hal kerjasamanya dalam pemberantasan korupsi. Dari segi aparat pemerintah itu clean government and good governance. Jadi dimulai dari pemerintahan yang bersih ya. Kemudian dari sektor swasta, good corporate governance, anti bribe. Sementara di masyarakat itu mahasiswa itu peran sertanya tidak permisif. Jadi di sini komitmen semua pihak termasuk perguruan tinggi harus ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, PP 71 tahun 2000 ya menuangkan bahwa peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, ya kan, ormas atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi ini sebagai pengawas, kemudian juga sebagai pelapor, dan juga sebagai perannya dalam hal ini mengawasi terjadinya tindak korupsi dan
proses hukumnya. Nah, ada desain pendidikan korupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter. Dimulai dari hal-hal lain terkait dengan teori pendidikan, psikologi, nilai sosial budaya. Nah, agama, kemudian Pancasila, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini digabungkan maka memiliki nilai-nilai luhur, yang mana di dalam nilai-nilai luhur itu ada nilai-nilai anti korupsi. Kemudian ditambah dengan pengalaman terbaik ya, best practice dan praktik nyata. Maka ini akan mengoutputkan perilaku anti korupsi. Namun ada proses pembudayaan dan pemberdayaan melalui intervensi dan pembiasaan. Untuk intervensi melalui satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Nah, pembiasaan ini terkait dengan perangkat pendukung, yaitu kebijakan, pedoman, sumber daya, lingkungan, sarana prasarana, kebersamaan, komitmen, termasuk kepentingan pemangkunya. Lalu di sini akan mengeluarkan hasil output terakhir, perilaku berkarakter perilaku anti korupsi. Sehingga desain ini menjadi role model untuk proses selanjutnya, yaitu actionnya untuk melakukan pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, upaya dikti dalam pembentukan karakter bangsa yaitu deklarasi mengawal perwujudan 4 pilar kebangsaan, deklarasi anti menyontek dan anti plagiat, pendidikan karakter bangsa, dan yang keempat inilah yang menjadi hal yang menjadi pembahasan kita, yaitu pendidikan anti korupsi. Nah, anti korupsi dan pendidikan anti korupsi itu penting karena di sini anti korupsi berarti semua tindakan yang melawan, memberantas, dan menentang serta mencegah korupsi. Ini adalah anti korupsi. Nah, jadi penting sekali ini sebagai definisi awal bahwa anti korupsi semua tindakan yang melawan, memberantas, mencegah, dan mencegah korupsi. Sementara untuk pendidikannya itu yang formalnya yaitu upaya memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai kepada peserta didik agar berperilaku anti korupsi. Nah, melalui pendidikan anti korupsi ya kan ada tertuang dalam mengawal perwujudan 4 pilar kebangsaan tadi. Nah, lalu dibuatlah deklarasi untuk mengawal perwujudan 4 pilar kebangsaan tadi dalam bentuk surat keputusannya. Ini ditandatangani ya oleh kementerian. Nah, pentingnya pendidikan anti korupsi itu sebenarnya adalah peran serta mahasiswa dalam upaya memberantas korupsi akan maksimal ya jika mahasiswa tersebut yaitu pertama memahami pengetahuan tentang korupsi dulu ya. Apa itu korupsi, bagaimana mekanismenya, sistemnya, sistematikanya, dan upaya pemberantasannya. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya. Jadi dari faktor internalnya. Nah, ini penting sekali sehingga dapat dicapai hal-hal tersebut dengan melalui pendidikan. Jadi ditanamkan sejak dini kepada mahasiswa sebelum mereka bekerja anti korupsi. Nah, mengapa pendidikan anti korupsi penting? Ya, pendekatan yang dipakai apa saja? Pertama, pendekatan hukum. Nah, untuk penegakan hukum sini, penegakan hukum, ya kan, aturan hukum, aparat hukum. Itu pertama. Yang kedua, berdampak cepat, biaya tinggi. Yang ketiga, tapi masalah justru muncul dari aparat hukum. Karena ini agak-agak sulit ya. Lalu kita masuk ke pendekatan bisnis. Mengadakan kompetensi sehat dalam kinerja dengan hadiah insentif bagi karyawan sehingga orang tidak perlu korupsi. Jadi di sini memberikan sebuah reward ya dalam kompetensi untuk bersih dari korupsi. Nah, yang ketiga pendekatan pasar. Di sini menciptakan kompetisi antar penyedia barang jasa sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik. Di sini tidak korup ya. Supaya dipilih pelayanannya. Jadi di sini kita akan menjadi pemilih penyedia barang yang berkualitas dan baik. Namun ya kan dari tiga ini ya kan, tapi mengapa kasus-kasus korupsi terus terungkap? Lebih banyak koruptor-koruptor baru terus lahir. Mengapa bisa terjadi? Ini menjadi sebuah
Tanda tanya dan mungkin akan kita lihat dari selanjutnya yaitu jawabannya karena upaya dengan ketiga pendekatan sebelumnya belum maksimal maka perlu didampingi dengan upaya pendekatan budaya. Nah, apa saja pendekatan budaya? Yaitu pendekatannya yaitu membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan. Nah, itu pendidikan ya yang penting. Yang kedua cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya karena melalui pendidikan itu diperlukan waktu setidaknya dalam waktu cukup lama misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun bahkan 20 tahun untuk menjadi negara yang bersih dari korupsi. Kemudian biaya tidak besar, ya kan, low costly. Namun di sini hasilnya akan berdampak jangka panjang, long lasting. Karena ini memang mengganti generasi yang lama dengan generasi yang baru, ya generasi yang lama generasi korup misalnya diganti dengan generasi yang lebih bersih isi dari korupsi, itu perlu waktu yang panjang. Namun hasilnya yang panjang ini berdampak yang lebih baik. Oleh sebab itu pendidikan, pendekatan budaya dalam menjaga korupsi ini penting ya dilakukan sekarang demi mendapatkan generasi-generasi di masa yang akan datang yang bebas korupsi ya mindsetnya baik internal maupun eksternalnya. Nah, pendidikan anti korupsi ini bisa saja dimasukkan dalam mata kuliah dan saat ini memang sudah masuk ke mata kuliah mulai jenjang diploma, kemudian sarjana, magister ya. Ya, oke, lanjut. Karena di sini ada independensi dan adanya proses sisipan. Ya kan? Dan ini bisa saja menjadi mata kuliah wajib atau pilihan ya bagi kampus. Boleh-boleh saja dan mungkin paling bagus adalah mata kuliah wajib. Nah, yang sisi lainnya itu bisa saja disisipkan masalah anti korupsi ini dalam bentuk seminar atau kuliah umum atau kuliah pakar ya. Mungkin pelatihan atau kursus, bisa juga dalam bentuk kampanye dan lain-lain. Ini pendekatan untuk anti korupsi dalam dunia pendidikan. Jadi tinggal kampusnya memilih mau arah yang kemana, ya kan? Pendidikan anti korupsi ini tinggal disesuaikan. Kombinasi merupakan hal yang paling bagus. Misalnya dalam menjadi mata kuliah wajib, ya kan kemudian ada seminarnya, kemudian ada kegiatan workshopnya, pelatihannya. Yang mana pendidikan anti korupsi tadi memiliki tujuan membangun karakter anti korupsi ya kan kepada mahasiswa-mahasiswi yang mengenyam pendidikan sehingga pada saat mereka lulus mereka sudah mendapatkan pencerahan. Nah, sebagai kompetensinya di sini yaitu kompetensi pertama mampu mengenali dan memahami apa itu korupsi. Jadi sudah tahu bagaimana prosesnya, apa saja peluang-peluang korupsinya. Kemudian secara individu dia menjaga diri sendiri untuk tidak korupsi. Lalu yang ketiga mencegah orang lain untuk tidak korupsi. Jadi kemudian dengan menggerakkan dirinya bebas dari korupsi, maka dia mau mengajak atau membantu yang lain untuk tidak korupsi. Nah, ini adalah tujuan kompetensi untuk mahasiswa di kemudian hari. Nah, bagaimana dengan tantangannya? Nah, untuk tantangan di sini perlu mendesain mata kuliah anti korupsi yang menarik sehingga mudah dicerna dan dipahami oleh mahasiswa. Nah, dimulai dengan antusiasme mahasiswa dan kelas yang hidup. Yaitu dimulai dengan pertama fasilitatornya, dosennya itu seorang yang baik ya kan dan motivasi atau motivator ya. Kemudian materinya bersifat kognitif, up to date yang terbaru, kemudian metodenya bisa afektif, psikomotorik. Tergantung nanti pemberiannya di dalam perkuliahan oleh dosennya. 3 hal ini menjadi hal yang menyebabkan antusias mahasiswa dalam mendapatkan ilmu ini dan mengambil ilmunya serta menerapkannya sehingga menjadi kelas yang bagus ya dalam hal perkuliahan. Ada beberapa konsep pembelajaran dalam hal ini untuk pendidikan anti korupsi. Yang pertama retention rate ya kan, yaitu student center learning juga, participate learning, mungkin problem based learning ya kan. Teori plan behavior. Jadi di sini ada 5 konsep yang mungkin bisa dipilih. Ya di sini yang paling terbaik salah satunya ya mungkin kita melihat di sini problem based learning ya memecahkan masalah.
Oke, kita pindah beberapa metode kreatif yang perlu diberikan dalam perkuliahan, yaitu diskusi kelas. Ya kan, dalam ini lebih banyak berdiskusi apa yang terjadi, yang terkini dalam hal penegakan anti korupsi. Yang kedua, studi kasus. Memecah sebuah kasus dari sebuah yang terjadi terkini, lalu kenapa bisa terjadi, lalu bagaimana apa namanya problem solvingnya. Lalu bisa juga melalui kuliah umum, analisis film atau kejadian, mungkin bisa juga skenario perbaikan sistem. Ini adalah kemungkinan metode kreatifnya ada 5 usulan. Nah, ada lagi beberapa metode kreatif lain, yaitu eksplorasi tematik, kemudian pembuatan prototipe, kemudian evaluasi kebijakan pemerintah, lalu pembuatan alat pendidikan, laporan investigasi. Ini juga bagus sekali untuk diterapkan. Misalnya dari yang 5 tadi, ini 5 yang selanjutnya. Jadi ada 10 desain metode kreatif untuk melakukan pendidikan anti korupsi di dalam perkuliahan bagi mahasiswa. Nah, untuk mengukur karakternya, ini ada pertama untuk mata kuliah anti korupsi, yaitu kreativitas kelas, yang kemudian tugas besar, yang kedua ujian akhir, lalu tugas-tugas kecil. Jadi 4 ini menjadi sebuah pengukuran karakter kemampuan dia dalam menerima apa namanya mata kuliah dan penyerapannya terhadap mata kuliah tersebut terkait dengan anti korupsi. Nah, kira-kira itu saja teman-teman pendidikan anti korupsi untuk mahasiswa bagian pertama ya. Semoga bermanfaat dan pastinya jauhi korupsi. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.